Bab 1030. Tak terkalahkan. Haha, baik. Saputra Cao langsung terbahak-bahak, kedua tangannya dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tiada taraf. Yang membuat ia terkejut adalah, kemampuan bela dirinya tidak hanya menerobos alam dewa tahap tengah, ternyata juga melejit, dan akan segera menerobos alam dewa tahap akhir. Sedangkan saat ini aura bela diri di dalam tubuh Gordon Miao bahkan lebih menakutkan. Dalam waktu sesingkat ini, aura yang terpancar keluar dari tubuhnya telah naik ke titik paling tinggi. Apakah ini adalah kemampuan puncak alam dewa? Gordon Miao juga sangat menikmati perasaan penuh kekuatan ini, sekalipun harus membayar upah besar, ia justru tidak menyesal sama sekali. Jika tidak menggunakan cacing gu untuk merangsang kemampuan bela diri di tubuhnya, hari ini hanya bisa mati di sini. Mimik wajah para master alam dewa di sekitar terlihat tak enak dipandang, seperti aura di sekitar telah berubah, dan mereka yang lebih lemah gemetar tak terkendali. Wajah Jordi Qin berubah pucat, dan berujar dengan putus asa, jangan-jangan hari ini benar-benar akhir dari keluarga Qin. Tidak akan. Tatapan Kenneth terlihat yakin, kedua netranya terus menatap sosok muda di tengah halaman keluarga Qin, matanya penuh dengan tatapan hormat, dan kembali berujar dengan yakin, ada tuan yang di sini, ia dapat melindungi keluarga Qin baik-baik saja. Jordi Qin menatap terkejut ke arah Kenneth. Pada saat ini, ia melihat tatapan tegas dan keyakinan dari mata Kenneth. Seperti, di hati Kenneth, Jerry yang telah menjadi kepercayaan. Sekarang yang harus ia hadapi adalah dua master alam dewa. Sekuat apapun kemampuannya, apakah bisa melawan dua master alam dewa sendirian? Jordi Qin bertanya dengan bingung. Kenneth berujar dengan tenang, kamu lihat Tuan Yang, dari awal sampai akhir, ia berdiri di sana dengan wajah tenang, menunggu perubahan Gordon Miao dan Saputra Cao. Tuan Yang bukan orang bodoh. Jika ia tidak bisa di waktu bersamaan melawan dua master alam dewa, bagaimana mungkin bisa menunggu dua master meningkatkan kemampuan mereka? Baru saja, jika Tuan Yang ingin membunuh mereka, itu adalah hal yang sangat mudah. Mendengar kata-kata Kenneth, Jordi Qin juga terkejut, dan buru-buru menatap ke arah Jerry Yang. Hanya melihat persis seperti yang dikatakan Kenneth, Jerry yang berdiri di tengah halaman, wajahnya sangat tenang, hanya saja kedua netranya memancarkan niat bertarung yang gila. Ternyata benar seperti itu. Jordi Qin berujar dengan terkejut, Jerry Yang, sebenarnya seberapa kuat ia? Bukan hanya Kenneth yang menyadari Jerry yang sangat tenang, tapi juga 8 master alam raja tahap akhir yang dibawa oleh Jerry Yang. Saat ini menatap ke arah Jerry Yang, tatapan mereka penuh hormat. Setiap kali, Jerry Yang dapat memberi mereka kejutan yang sangat besar. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Gordon Miao dan Saputra Cao saat ini, justru tahu kemampuan bela diri mereka telah meroket terlalu banyak. Pada dasarnya mereka adalah master alam dewa, kini kemampuan mereka meroket beberapa kali lipat lagi. Dapat dibayangkan perubahan seperti apa yang terjadi pada mereka. Di sisi lain, Jerry yang ternyata menyaksikan keduanya menjadi lebih kuat, sepertinya tidak khawatir sama sekali, setelah dua orang terjadi perubahan akan mengalahkannya. Bunuh. Aura bela diri Gordon Miao stabil di puncak alam dewa, sedangkan aura bela diri Saputra Cao juga stabil di alam dewa tahap tengah. Mengikuti perintah Gordon Miao, sosoknya sudah menghilang di tempat. Sedangkan Saputra Cao juga menerobos kecepatan terkuat dalam sekejap, dan bergegas menuju ke arah Jerry Yang. Bang! Jerry yang berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun, hanya melayangkan satu tinjuan dengan santai, dan tinju Gordon Miao mendarat dengan keras di telapak tangannya. Bang bang bang. Tanah bergetar hebat, hanya melihat mereka berdua sebagai pusat, retakan menyebar ke segala arah. Aura yang menakutkan, seperti gelombang demi gelombang menuju ke segala arah. Keberadaan lemah di bawah alam raja tahap akhir hanya merasakan pukulan tak terlihat yang mengerikan mendarat di tubuh mereka, dan membuat tubuh mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan keberadaan alam raja tahap akhir dan puncak alam raja juga bisa merasakan getaran energi yang mengerikan, dan wajah mereka berubah pucat. Kenneth yang berada di tingkat setengah langkah ke alam dewa,
matanya penuh dengan tatapan kagum menatap ke arah Jerry Yang. Jerry Yang, kamu pergi matilah. Tangan Jerry Yang dan Gordon Miao bertabrakan bersama, tak ada satupun dari mereka yang mundur ke belakang. Pada saat ini, Saputra Chow sudah maju, kemampuan alam raja tahap tengah tiba-tiba meledak, melayangkan satu tinjuannya, ruangan seperti akan disobek olehnya. Namun Jerry yang bahkan tidak melihat ke arah Saputra Chow, kedua netranya terus menatap ke arah Gordon Miao, tatapan semangat tempur memenuhi kedua netranya. Jerry Yang, hati-hati. Pada saat ini, Jordi Qin berteriak, mencoba maju untuk membantu Jerry Yang. Hanya saja Saputra Chow sudah bergegas ke sisi Jerry Yang, melayangkan satu tinjuan, dan akan mengenai kepala Jerry Yang. Dan ia masih terdiri jarak yang sangat jauh dengan Jerry Yang, ingin maju menghalangi aksi Saputra Chow, sama sekali tidak bisa. Tuan Yang. Mimik wajah 8 Master Alam Raja tahap akhir juga berubah drastis, dan berteriak terkejut. Orang-orang dari beberapa keluarga kaya raya ini juga terlihat semangat, apakah Raja Chow yang mereka ikuti akan membunuh Jerry Yang? Selama Jerry Yang mati, mereka akan aman. Semua orang di keluarga Qin terlihat putus asa, hanya bisa melihat serangan Saputra Chow akan segera mengenai Jerry Yang. Bang! Melihat pukulan fatal Saputra Chow hendak mendarat, dalam sekejap mata, Jerry Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan tinjuannya. Hanya mendengar suara keras bersamaan dengan suara tulang patah, tubuh Saputra Chow terbang ke atas udara seperti sepak bola yang ditendang. Hong! Detik berikutnya, terdengar suara keras lagi, dan tubuh Saputra Chow langsung menabrak tembok ruang perjamuan keluarga Qin. Dari awal hingga akhir, Jerry yang berdiri di tempat semula dan tidak bergerak sama sekali. Pertama kali, ia melayangkan tinjuannya, menahan serangan dari Gordon Miao. Kedua kali, ia melayangkan tinjuannya, kemampuan Saputra Chow yang sudah mencapai alam dewa tahap tengah, bahkan belum menyentuh tubuh Jerry Yang, sudah terjatuh terbang oleh serangan Jerry Yang. Detik ini, semua orang terlarut dalam keheningan. Semua orang melototkan kedua netra mereka, menatap lekat ke arah sosok muda itu. Sekalipun Gordon Miao, yang kemampuannya sudah meningkat ke puncak alam dewa, matanya juga penuh dengan tatapan terkejut. Bagaimana mungkin? Gordon Miao bergumam sendiri. Jerry yang mampu menahan serangan pemungkas ia dengan santai, sudah cukup membuat ia terkejut. Namun yang tidak ia duga adalah, saat melawan dengannya, Jerry yang masih bisa mengalihkan perhatiannya melawan Saputra Chow. Bahkan sebelum Saputra Chow menyentuh Jerry Yang, ia sudah terbang keluar. Meskipun ia dan Jerry yang belum sepenuhnya terlibat dalam pertempuran, justru dalam beberapa detik ini, pemenang telah ditentukan. Jerry yang berdiri di tempat semula dari awal hingga akhir, dan ia adalah pihak yang melemparkan serangan dulu. Kekuatan serangan yang meledak keluar justru gagal membuat Jerry yang mundur. Ini hanya bisa menjelaskan, kemampuan Jerry yang masih di atasnya. Sebenarnya siapa kamu? Gordon Miao bertanya dengan ekspresi ganas. Siapa aku? Bukankah kamu sudah tahu? Mimik wajah Jerry yang terlihat datar, usai ia berujar, tangannya yang membuat Saputra Chow terbang keluar kembali bergerak. Detik ini, dunia berubah drastis, dan sebuah kekuatan yang tak terkalahkan muncul dari tangan Jerry Yang. Deng deng deng. Sekelompok Master Alam Raja tahap akhir dibuat terkejut oleh aura yang menakutkan ini, dan mereka semua tercengang. Mati! Jerry yang berteriak, tangan kirinya mengepal dan melayangkan serangan. Bersambung. Bab 1031. Kekuasaan Raja Qin. Tidak. Gordon Miao berteriak, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Dia dengan jelas merasakan, betapa mengerikannya energi di dalam tinjuan Jerry yang ini, dan dirinya tidak akan bisa menghadapinya, jika tinjuan ini mendarat, maka dia hanya akan mati. Duang. Namun, Jerry yang tetap tidak melepaskannya, tinjuannya menghantam jantung dari Gordon Miao. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, tubuh dari Gordon Miao langsung terhempas terbang,
dan bahkan lebih cepat dari Saputra Chow saat terhempas terbang. Dapat dikatakan, tinjuan Jerry yang ini mengandung kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Tubuh Gordon Miao terbanting di atas tanah dengan keras, mulutnya menyemburkan darah, energi di tubuhnya seperti balon yang kempes, seketika menghilang. Kamu, Gordon Miao menunjuk Jerry Yang, namun dia hanya sempat mengatakan, "Kamu," kemudian darah berserta pecahan organ tubuh menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mati. Mengenai Saputra Chow yang merupakan Raja Chow dari kota Raja Chow, ketika Jerry yang menyerangnya tadi, kehidupannya sudah menghilang. Angin berhembus, debu beterbangan. Dua petarung alam dewa meninggal bersamaan. Dan yang tidak diketahui orang-orang, salah satunya bahkan sudah meningkatkan kemampuan bela diri ke alam dewa puncak, namun tetap tidak bisa menghadang tinjuan dari Jerry Yang. Di sana ada begitu banyak orang, namun tidak ada satupun dari mereka yang tidak terkejut, bahkan ada orang yang merasa mereka sedang bermimpi. Mereka belum pernah melihat pertarungan antara alam dewa, dan pertarungan hari ini membuat mereka merasa diri mereka sangatlah kecil. Kedelapan petarung alam raja tahap akhir bersujud dengan satu lutut, lalu berteriak, "Tuan yang agung." Duang. Selanjutnya, ada banyak petarung yang berlutut dengan satu lutut, lalu berteriak, "Tuan yang agung." Para keluarga kaya, saat ini semuanya bergetar, lalu keringat mulai mengalir dari dahi mereka, membuat pakaian di tubuh mereka basah. Seorang kepala keluarga kaya bersujud dengan kedua lutut, lalu memohon, "Kami keluarga Qi, kami bersedia mendukung Tuan yang menjadi raja, mulai hari ini kami akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Kami keluarga Li, kami bersedia mendukung Tuan yang menjadi raja, mulai hari ini kamu akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Kami keluarga Zhang, kami bersedia mendukung Tuan yang menjadi raja, mulai hari ini kamu akan mendengar perintah dari Tuan Yang." Para keluarga kaya dari King Wang, semuanya bersujud, lalu sekujur tubuh mereka bergetar. Bahkan petarung seperti Saputra Chow dan Gordon Miao yang sudah mencapai alam dewa terbunuh oleh Jerry Yang, apalagi mereka. Jika Jerry Yang ingin membunuh mereka, mungkin hanya dengan satu jari saja, mereka sudah terbunuh. Yang bertolak belakang dengan para keluarga kaya ini adalah keluarga Qin. Mereka semua terlihat senang, lalu kedua tangan mereka mengepal dengan erat. Terutama para junior, saat ini ketika menatap Jerry Yang, tatapan mereka penuh dengan rasa kagum. Banyak gadis muda yang cantik dari keluarga Qin menatap Jerry Yang dengan tatapan yang panas. Jika bukan karena istri Jerry Yang adalah putri dari David Qin, mereka pasti akan mencoba untuk mengejarnya. "Jerry Yang, raja dari King Wang ini, hanya kamu pantas." Jordi Qin datang ke sisi Jerry Yang, lalu berkata dengan penuh semangat. Dia benar-benar ingin mengangkat Jerry Yang menjadi Raja Qin, meskipun bukan menjadi Raja Qin, menjadi raja yang juga tidak masalah. Hanya saja, pikiran Jerry Yang tertuju pada istrinya, bagaimana mungkin dia menetap di sini untuk menjadi seorang raja. "Tuan kedua, kamu jangan menolak lagi, karena sudah ditentukan, maka kamu yang akan menduduki jabatan Raja Qin dari kota Raja Qin. Raja Qin hanya bisa diduduki oleh kamu. Sekarang seperti itu, dan di waktu yang akan datang juga akan tetap seperti itu." Jerry Yang berkata dengan serius. Saputra Chow sudah meninggal, lalu keluarga Qin juga memiliki Kenneth selaku petarung setengah langkah ke alam dewa, jadi dia juga tenang. "Baiklah. Kalau begitu aku akan menempati posisi Raja Qin ini sementara waktu. Jika suatu hari nanti kamu ingin tinggal di kota Raja Qin, maka aku akan mengangkatmu menjadi Raja Yang." Jordi Qin tertawa dan berkata. Jerry Yang tersenyum, lalu berkata, "Haha, baiklah." Mengenai para kepala keluarga kaya yang bersujud, Jerry Yang sama sekali tidak memandangi mereka, dia kembali ke dalam ruangan bersama Jordi Qin. "Jerry Yang, apa yang ingin kamu lakukan pada para bajingan di luar sana?" Di dalam ruangan Jordi Qin menatap Jerry Yang, lalu bertanya dengan serius. Jerry Yang tersenyum, "Tuan kedua, ini adalah urusan keluarga kerajaan Qin.
bagaimana kamu ingin mengurusinya, maka kamu putuskan saja. Baik. Mata Jordikin berkilau, lalu berkata, sebelumnya aku telah memberikan mereka kesempatan, namun mereka yang tidak mau, karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan sungkan lagi pada mereka. Setelah selesai bicara, dia memerintahkan pengelola keluarga di sisinya, biarkan mereka semua masuk. Baik. Pengelola keluarga berjalan keluar, dan dengan cepat, 8 kepala keluarga yang mengenakan pakaian mewah masuk ke dalam. Duang. Ketika ke-8 orang ini baru masuk, mereka semua langsung bersujud, Raja Qin, kami tahu kami salah, sebelumnya kami juga mendapatkan tekanan dari Saputra Cao, sehingga kamu tidak berani tidak mengikutinya. Kami berjanji, di waktu yang akan datang, kami ke-8 keluarga akan mendengarkan kamu. Apa yang ingin kamu lakukan, kami akan melakukannya, kami tidak akan melawan. Jordikin tidak menanggapi permohonan mereka, dia hanya memandangi pria parubaya yang bersujud di paling belakang, Zokri Chen, kamu bangunlah. Sebelumnya di ke-8 keluarga kaya, ketika Jordi Chen sedang berselisih dengan Saputra Cao, hanya Zokri Chen yang memilih berdiri di sisi Jordikin. Zokri Chen segera berdiri, namun dia tidak berani menatap Jordikin. Saat ini di dalam tatapannya hanya ada ketakutan. Sebenarnya bukan karena tidak berani menatap Jordikin, namun dia takut dengan Jerry yang ada di sisi Jordikin. Pertarungan tadi itu sudah seperti mimpi baginya, hingga sekarang, adegan Jerry yang meninju Gordon Miao masih terus berulang di dalam benaknya. Raja Qin. Zokri Chen memberi hormat kepada Jordikin. Jordikin mengangguk, kemudian berkata, sebelumnya ketika semua orang memilih Saputra Cao, hanya kamu yang memilih aku juga telah berjanji padamu, mulai hari ini, kamu yang akan menguasai area timur dari kota Raja Qin. Terima kasih Raja Qin. Zokri Chen segera berterima kasih. Awalnya aku masih merasa, dari ke-8 keluarga kaya di kota Raja Qin, meskipun tidak ada setidaknya ada 2 keluarga yang akan memilih di sisi aku, namun sayangnya tidak ada. Jordikin menghela nafas, lalu kembali berkata, saat ini kota Raja Qin sedang kembali dibagi, dan aku sedang membutuhkan orang, dan untuk saat ini aku hanya bisa menggunakan kamu. Karena itu, aku mengumumkan, mulai sekarang, mengangkat Zokri Chen menjadi gubernur, membantu aku mengelola ke-4 wilayah dari Qingwang. Ke-7 keluarga yang lain, setiap keluarganya serahkan 2 petarung di atas alam raja tahap tengah kepada keluarga Chen, lalu ke-7 keluarga kaya lainnya keluar dari 4 area utama. Ketika ucapan ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Zokri Chen juga tercengang, dia tahu pertaruhannya benar, namun dia tidak menyangka, dirinya mendapatkan begitu banyak. Qingwang termasuk area tengah, sekarang ditambah lagi dengan barat, timur, selatan utara, totalnya 5 area. Area utara selalu dikelola oleh keluarga kerajaan, sedangkan area barat, timur, selatan, dan utara biasanya dikelola oleh 4 keluarga terkuat dari ke-8 keluarga kaya. Ke-4 keluarga lainnya yang lemah tidak bisa mengelola area apapun, dan salah satunya saat itu adalah keluarga Chen. Namun sekarang, Jordikin ternyata langsung mengambil hak kuasa ke-4 area tersebut, dan menyerahkannya kepada keluarga Chen, bahkan juga meminta setiap keluarga menyerahkan 2 petarung di atas alam raja tahap menengah kepada keluarga Chen. Dari ke-8 keluarga kaya ini, masing-masing keluarga hanya memiliki sekitar 4 petarung di atas alam raja tahap tengah, dan sekarang dengan satu ucapan Jordikin, mereka harus melepaskan setengah petarung terbaik mereka. Hal ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar bagi mereka. Bersambung.